Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Taib ikhwani fid din, sahabat Nasta Group yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian kitab Minhajul Muslim, pedoman hidup muslim di dalam adab al-julus wal mujalasah. Adab al-julus wal majlis. Adab seputar duduk dan majlis. Adab ini ikhwan, adab duduk dan bermajelis ini hal yang penting ya untuk kita kaji juga dan menunjukkan bagaimana agama kita ini mengatur semua hal. Ya, bermajelis, duduk, majelis ilmu dengan orang tua, dalam rapat dan semisalnya mencakup semua majelis, maka Islam punya etika, punya undang-undang, punya adab yang dengannya kita dapat pahala. Orang salah di situ bisa dapat dosa, bisa dapat laknat dan seterusnya. Karena memang agama kita adalah agama yang menata kehidupan kita untuk kita berbahagia. Untuk kita berbahagia dunia dan akhirat kita. Taib. Tafadhal man yaqra. Zaki, tafadhal. Ustaz Zaki. Nah. Satu ya Ustaz ya. Nah. Satu, apabila hendak duduk, terlebih dahulu ia memberi salam kepada orang-orang yang ada di majelis. Kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk ia duduki. Dan tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Cukup. Baik. Perhatikan ikhwani sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh mengatakan al-faslu tsaminu, fasal yang ke-8. Fi adabil julusi wal majlis, adab duduk dan bermajlis. Kata Syekh di sini, al-muslimu hayatuhu kulluha khadi'atun tabi'atun lil manhajil islami. Muslim, ya kehidupan dia, seluk-beluk dalam hidupnya semuanya tunduk dan tabi'ah mengikuti manhaj Islam, metode Islam, cara Islam. Alladzi tanawala kull sya'nin min syu'unil hayat, yang mencakup semua sisi kehidupan. Ya. Semua sisi kehidupan. Islam punya peran, Islam punya andil, Islam punya syariat, Islam punya undang-undang. Tidak bisa kita memisahkan makan dengan ajaran Islam. Kita pisahkan ekonomi dengan ajaran Islam. Berpakaian dengan ajaran Islam tidak bisa. Ya, budaya dengan ajaran Islam tidak bisa. Cara kita tidur dengan Islam tidak bisa. Semuanya akan kita jelaskan nanti. Semuanya Islam menata dalam kehidupan kita. Ya, hanya saja memang sebagian yang sudah kita praktekkan dalam hidup kita secara tradisi atau juga secara logika kita praktekkan. Namun bagi orang Islam itu ketika dia beramal, beribadah, dasar ibadahnya niat untuk mengikuti dalil, di situ beda. Dia dapat pahala. Ya. Berbeda dengan orang yang baik dia, makan dengan tangan kanan, bersih, duduknya sopan, tapi bukan motivasi agama, maka nggak dapat apa-apa. Ini bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beragama atau orang yang mengklaim sopan santun, tapi kesopanan dan kesantunan itu tidak didasarkan dengan mengikuti ajaran Islam, maka dia tidak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Orang Islam yang dia beramal dalam duduknya, dalam berpakaiannya, dalam makan minumnya, dalam berjalannya, dalam semua hal, dia niatkan karena Islam mengajar saya, Islam menyuruh saya begini, maka dia dapat pahala. Ini hal yang penting untuk kita pahami ikhwani. Ya,
Maka kata beliau semua kehidupan ini tunduk kepada manhaj Islami, cara Islam, ya. Hatta julus muslim wa kaifiyati mujalasati li ikhwani, sampai duduk dia dan cara duduknya bersama teman-teman dia, maka Islam memiliki aturan di dalam hal tersebut. Baik, maka adab-adab yang sudah dibaca tadi oleh Akhi Zaki, bahwa kata beliau, idza arada an yajlisa fa inna yusallimu ala ahli al-majlis awalan. Jika ingin duduk di majelis, pertama kali adabnya apa? Salam dulu. Masuk majelis, salam. Jika memang di situ majelisnya siapa? Orang-orang Islam, salam. Gimana kalau bercampur Muslim dengan non-Muslim? Boleh nggak salam? Ya? Kalau di situ ada beberapa Muslim, beberapa non-Muslim. Salam ya, baik, tetap salam. Tetap salam, karena kita meniatkan yang Muslim. Baik, jadi ini ada pertama kita ikhwan. Masuk majelis, salam dulu. Bahkan sudah lewat kemarin apa? Bertemu dengan saudara, masuk bertemu saudara, langsung berbicara, nggak salam, apa sikapnya? Apa sikapnya kemarin? Jangan direspon orang itu. Bertemu dengan kita, langsung tanya kabar, tanya duit, tanya utang, tanya dan seterusnya. Kata ulama, kata Nabi, jangan dibalas. Jangan balas dia sampai dia salam dulu. Dia salam dulu. Itu adab ya. Maka pertama masuk majelis ya, dimanapun itu ya ada majelis orang-orang di situ, maka kita salam. Baik. Kemudian kata beliau, "Majlisu haitsun tabihil majlis." Kemudian dia duduk ya di tempat kosong dari majelis tersebut. Wala yuqimanna ahadan min majlisihi liyaquda fi. Tidak boleh dia menyuruh orang bangun dari majelis itu, tempat duduk tersebut, kemudian dia ambil tempat itu. Ini enggak boleh, bukan adab. Wala yajlisu baina snaini illa biiznihima. Enggak boleh juga duduk antara dua orang yang sedang ngobrol atau dekat di situ kecuali dengan izin keduanya. Ya, diperbolehkan maka dia ya, silakan. Jika tiba-tiba langsung duduk antara dua orang sedang ngobrol, ini tidak adab. Ini bukan adab. Bahasa kita apa? Kurang ajaran. Kurang ajar orang semacam tersebut. Ada dalilnya kata Nabi, kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa majlisu fihi. Ya, tidaklah seseorang itu membangunkan orang lain dari majelis tempat dia duduk, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Tidak boleh. Kemudian hadis larangan tentang memisahkan orang tadi. Nabi mengatakan, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi iznihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan dua orang yang sedang duduk, ya, duduk di tengah dia, kecuali dengan izin keduanya, baru boleh. Ya, Masya Allah, duduk aja nggak boleh kita pisah. Ya, duduk aja nggak boleh kita pisah. Dan Nabi mengatakan tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram. Kalau haram berarti dapat dosa. Lihat ikhwan, duduk aja kita bisa menuai pahala dalam Islam ini. Alangkah beruntung orang-orang yang belajar Islam dan mengamalkannya dengan baik. Baik, ini ada pertama. Ya, yang kedua, lanjut Rizal. Siapa? Hanif Ustaz. Hanif, silakan. Yang kedua, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang kamu bangkit keluar dari tempat duduknya kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tersebut. Yang kedua, idza qama ahadun min majlisihi wa 'ada ilayhi fa haqqu bihi. Jika ada orang yang bangun dari majelisnya, mungkin dia ada hajat, dia ke toilet lah, atau dia ke telepon lah, dia bangkit dari tempat tersebut. Ya, kemudian dia kembali, ya, maka ya mungkin tadi karena kosong, maka orang isi tempat kosong itu. Ketika dia kembali, yang ngisi itu harus bangkit, harus pergi dari situ. Nggak boleh
ya, dia tempat di tempat tersebut lalu dia mengambil tempat yang lainnya nggak boleh. Ini adab ikhwan. Ini adab. Ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih." Jika salah seorang di antara kalian bangkit dari majelisnya, ya, kemudian kembali, maka tempat duduk tadi itu hak dia, bukan hak orang lain. Enggak boleh ada orang yang mengambil tempat tersebut. Ya. Lalu orang itu ngambil tempat lainnya, itu enggak boleh. Ikhwan, ini ada pentingnya Islam. Hadis Nabi menjelaskan demikian. Masya Allah, sampai cara duduk atau bagaimana kita duduk, ya, dan orang pergi lalu kembali, Masya Allah, sampai hal semacam ini diatur oleh agama kita. Tidak boleh seseorang mengambil tempat duduk orang lain, ya, ini adab. Baik, yang ketiga berikut, ya. Tidak duduk di tengah-tengah lingkaran majelis, karena Hudzaifah menuturkan Rasulullah SAW mengutuk atau melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Masya Allah. Yang ketiga ada berikutnya, la yajlisu fi wasatil halaqah. Ya, tidak boleh duduk di tengah halaqah. Yang lain melingkar, tiba-tiba datang di tengah langsung. Masya Allah. Ya, apa kata Hudzaifah? Rasulullah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Ya, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Lihat ini ikhwan, bagaimana adab Islam. Ya, ternyata bisa kena laknat. Orang yang sekedar duduk semacam itu bisa dikenai oleh laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, apabila akan duduk, hendaknya memperhatikan adab dan etika berikut ini. Hendaknya duduk dengan ketika sudah duduk, ya. Baik, silakan. ya. Hendaknya duduk dengan tenang dan hikmat, tidak memain-mainkan tangan, tidak memegang-megang jenggot ataupun cincin, tidak menggosok-gosok gigi atau memasukkan jari ke lubang hidung, atau banyak berludah dan buang ingus, tidak pula banyak bersin dan menguap. Hendaknya dikala duduk dalam keadaan tenang lagi, sedikit gerak, hendaknya ucapannya teratur dan sopan. Jika berbicara, hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk berbicara yang benar, tidak banyak bicara dan menghindari senda gurau atau perdebatan, tidak berbicara dengan membanggakan keluarga dan anak-anaknya, atau perindustriannya, atau produk materi dan karya tulis yang diraih, seperti puisi atau karya tulis. Apabila orang lain berbicara, hendaklah didengar dengan baik, tidak berlebihan kagum dengan pembicaraan orang yang berbicara. Hendaknya tidak memutus pembicaraan orang lain atau meminta kepadanya supaya mengulangi, sebab yang demikian itu mengganggu pembicara. Nah, jika sudah duduk, kata Syekh, ya, dia duduk dengan tenang. Duduknya dengan tenang. Walau syabbiku baina asabi, jangan, ya, mana tasbik, ya, tidak boleh membuat demikian dalam majelisnya. Dia lakukan ini atau dia genggam tangannya. Ya. Wala yab'ats bi lihyati aw khatami, jangan bermain jenggotnya atau cincinnya. Cincin dipegang, ya. Atau jenggotnya dipegang terus, misalkan dipegang di majelis dengan teman-temannya. Wala yukhallil asnanahu, jangan dia antum belum ada jenggot, ya. Baik. Wala yukhallilu asnanahu, tidak menyela-nyeli giginya. Ya, lagi duduk dia tusuk gigi dengan teman, dia tusuk giginya. Ya. Atau yudkhil asbi'ahu fi anfihi, atau dia tusuk hidungnya ngobrol, misal itu. Ya. Atau meludah, atau buang ingus dan semisalnya. Ya, atau kebanyakan menguap, mengantuk di majelis. Nah, ini adab. Ini kata beliau jangan demikian.
apalagi di majelis ilmu ya. Kalau kita memang mengantuk maka hendaklah kita cuci muka, hilangkan ngantuk tersebut, berwudu. Ini adab. Kemudian duduknya itu hendaklah tenang, jangan banyak bergerak, ya. Kemudian jika berbicara juga tertata, tidak ngalur ngidul, tidak ngelantur misalnya. Jika dia berbicara maka ya usahakan berbicara tentang kebaikan dan kebenaran. Nggak banyak ngomong, banyak nyimak, diam. Dan meninggalkan canda bergurau yang berlebihan, mizah wal mira berdebat di majelis, ya. Dan tidak juga untuk membangga-banggakan dirinya, keluarganya atau anaknya atau hasil karyanya, ya, baik sifatnya materi atau karya tulis kata beliau, tidak dia banggakan. Dia banyak ngobrol di situ. Yang lain dia menyimak dia dan nggak ada kesempatan bagi orang untuk ngobrol misalnya, tidak. Wa idza haddasa ghairuhu ya asgha yasma. Jika orang lain berbicara, dia hendaklah diam, menyimak orang lain. Ya. Dan juga tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan juga tidak meminta untuk mengulang. Ya. Karena hal itu akan mengusik orang yang sedang berbicara kata beliau. Ini adab kalau sudah bermajelis. Ya. Kita jangan terlalu banyak komentar di majelis. Apalagi lawan bicara kita, orang tua kita, teman senior kita, yang lainnya, tapi kita yang terus komentar, masya Allah, seperti kita lah pembicara di majelis tersebut atau moderator dan semisalnya, ya. Nah, jadi diam kata beliau, tenang, simak baik-baik apa yang disampaikan. Dan betapa banyaknya orang yang kadang nggak dapat apa-apa karena nggak menyimak. Temannya bilang A, ya dia nggak simak, dia menghayal yang lainnya, atau dia motong pembicaraan orang lain sehingga nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi simak, dengar, ya jika ngantuk, diusir ngantuknya dengan berwudu, ya bahkan ya kalau bisa jangan sampai tidur. Kalau ngantuk aja nggak bagus, nggak boleh. Gimana kalau tidur? Sebagian orang sakinah, ya tenang banget sampai dia tertidur di majelis, ya. Karena memang majelis itu tempat turunnya rahmat katanya, ketenangan dari Allah. Maka banyak yang tidur, ya, saking tenangnya. Jadi usir dia karena majelisnya bukan majelis tidur. Di majelis ilmu, majelis kita menyimak kebaikan atau dalam merapat dan misalnya fokus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman yang berbicara. Ini adab ikhwan. Islam mengatur ini semuanya. Ya, kalau dulu kita belajari ini dalam ilmu apa? PPKN gitu ya. Apa itu PPKN? Dulu PPKN saya, sekarang apa namanya? Pendidikan moral. Oh, PPMP, awalnya PMP. Pendidikan Moral Pancasila, lalu PPKN. Sekarang masih PPKN? Sudah nggak ada pelajaran itu. Masih ya? Oh ya, Masya Allah. Nah, adab-adab ini dalam PPKN dibahas itu. Adab bertetangga, ya kan ya. Adab di diskusi katanya. Adab berdialog dan sebagainya dibahas. Namun agama Islam dituang dalam agama Islam semuanya. Jadi kalau ada orang yang belajar agama, dia nggak butuh lagi materi PPKN. Dia sudah kuasai semua adab-adab itu. Adab-adab ya dalam majelis, dalam semisalnya, maka ini menjadi bagian daripada ilmu orang Islam. Ya, mungkin bahkan Islam lebih detail membahasnya. Lebih detail membahasnya dengan dalil-dalil yang ada. Baik, ini. Jadi karena dampaknya nanti jika orang salah adab dalam majelis ilmu atau majelis dengan teman-temannya di meeting dan misalnya, kesimpulannya orang-orang mengatakan jangan ajak si fulan, nggak sopan, jangan ajak si fulan, ya nggak ada etikanya, jangan ajak si fulan dan semisal itu, nah, ya. Jadi berpengaruh kepada banyak hal, hubungan kita, ekonomi kita. Bahkan ibadah kita, pahala kita bergantung daripada adab-adab kita.
Baik, berikut. Seorang muslim hendaknya berpegang teguh kepada adab-adab di atas karena dua perkara. Yang pertama, agar tidak mengganggu atau menyakiti perasaan saudara-saudaranya karena tingkah laku atau perbuatannya. Sebab mengganggu atau menyakiti sesama muslim itu haram. Nabi SAW bersabda, seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Baik, ini bab pertama. Kata beliau, kenapa kita harus menjaga adab pada majelis semacam ini? Ya. Sebab pertama dengan dua sebab tadi ya. Alla yu'ziya ikhwanahu bi khuluqi wa amali, agar tidak mengganggu saudara muslimnya dengan tingkah laku dia atau perbuatan dia. Mengganggu. Ya, mengganggu konsentrasi orang yang berbicara, membuat buyar pikiran, membuat nggak nyaman, pokoknya jadi nggak fokus, semuanya jadi rusak, ya, jadi nggak enak keadaan itu, jadi kacau keruh semua keadaan, dan itu membuat orang terganggu. Bukankah dalam Islam itu yang mengganggu muslim itu adalah haram, kata beliau? Bukankah mengganggu muslim itu haram? Dalilnya al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim yang hakiki adalah orang yang tidak terganggu saudaranya atau orang yang tidak mengganggu saudaranya dengan lisan atau tangannya. Masya Allah. Itu Nabi mengatakan muslim, baru muslim yang hakiki. Dengan lisan dia tidak mengganggu orang, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung. Ya, dan misalnya ya, dengan tangannya pun sama demikian. Ya, lisan, tangan, ya artinya ini perbuatan secara umum. Karena kita ini kan berbicara dengan lisan atau dengan tangan, anggota badan kita. Semuanya dikenal dengan istilah perilaku, tingkah laku kita. Ya, gaya dia mengganggu orang lain, menyinggung perasaan orang lain dengan gerak-gerik dia dan misalnya. Maka ternyata muslim yang baik adalah muslim yang membuat orang tuh nyaman, nggak terganggu dia dengan perilakunya, dengan gaya dia dan semisalnya. Ya, demikian yang pertama. Jadi kenapa harus ada adab ini? Karena ternyata Islam itu melarang mengganggu orang lain. Ya, melarang untuk mengganggu orang lain. Yang kedua, agar menarik rasa cinta saudara-saudaranya dan bisa dekat dengan mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk saling mencintai dan saling mendekati, bahkan sangat menganjurkannya. taib. Yang kedua, ayajliba mahabbata ikhwanihi wa mu'alafatahum idh amara syari'u bittahabubi wal mu'alafati bainal muslimin wa hasa ala dhalik. Yaitu untuk menarik ya rasa cinta, rasa senang, kedekatan saudara-saudara dia. Ini adab ini. Ya, karena Islam itu menyuruh kita untuk saling cinta, saling sayang, tidak ada benci, tidak ada sengketa, tidak ada keretakan antara semuanya. Ini Islam mengajarkan itu. Nah, jadi adab ini diterapkan oleh masing-masing individu, maka individu lainnya akan senang. Ya kan? Maka dengan adanya adab terjalinlah sebuah hubungan yang harmonis, kenyamanan dalam kita berkumpul, bermajelis dan semuanya. Ya. Nah, jadi tidak boleh mengganggu, ya. Alasan pertama karena mengganggu saudara itu adalah haram, maka butuh adab yang benar agar tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, beradab dalam majelis agar ya bisa mendatangkan rasa cinta, rasa suka, rasa senang orang-orang. Sebagian orang itu kalau duduk ya sukanya mengganggu. Contohnya seperti apa? Duduk, ya ada duduk fulan dan fulan, dia keluarkan surya 16 dikeluarkan nih ikhwan, dibakar 16-16-nya. Mengganggu, itu udah penyakit kepada saudara yang di samping. Masya Allah. Jadi yang didapat hanya laknat, kutukan dan laknat dan seterusnya. Ya. Maka ya hal ini sangat-sangat mengganggu. Kemudian jelas akan mendatangkan kebencian. Yang ketiga jelas akan mendatangkan permusuhan. Ya, di dalam pertemuan
tersebut. Baik, yang kelima. Jika hendak duduk di pinggir-pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab-adab berikut ini. Baik, ini adab jika kita nongkrong bermajelis di pinggir jalan ini. Silakan. Yang pertama, Menundukkan pandangan. tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita muslimah yang lewat atau jalan, Nah, atau sedang berdiri di depan pintu rumahnya, atau sedang istirahat di teras-teras rumahnya, atau sedang melongok di jendela rumahnya untuk suatu keperluan, dan hendaknya pula tidak memandang karena dengki terhadap seseorang atau mengejek orang lain. ini jika kita nongkrong di pinggir jalan, ngopi pagi, tiba-tiba lewat cewek cuit-cuit, ya. Ini hati-hati. Atau melihat, sengaja melihatnya. Masya Allah, ini berarti ini luar biasa. Iya, dan jarang yang menerapkan adab ini. Jadi kalau duduk di pinggir jalan, tunduk pandangan. Ya, ini laki-laki soleh, pemuda soleh. Di pinggir jalan semuanya merunduk. Aneh kan? Aneh kelihatannya. Tapi itulah ajaran Islam. Antum semua nih, berapa nih? 30 orang. Iya, duduk di depan kantor. Ngopi pagi-pagi. Zaki bawa kursi. Ya. Kemudian bawa meja. Kopi pahit pagi-pagi. Ada pisang di depan, ada bakso dimakan. Semuanya merunduk. Ketika ada yang lewat. Ya, ada yang lewat. Nah, demikian. Jadi ini adab. Kata Syekh, ghaddul basar, menjaga pandangan. Dan tidak melihat, ya, bahasa lain apa? Jelalatan gitu ya, kepada semua yang lewat. Yang berdirikah di situ, ada yang lewatkah, atau yang melihat jendela rumah orang kah, atau ke rumah orang dan semisal itu. Ya, benar-benar ghaddul basar, menjaga pandangan. Ya, ini jika kita duduk di pinggir jalan. Ya, siapa yang suka duduk di pinggir jalan? Zaki. Ya, tidak. Kalau dia soleh sekarang. Baik. Demikian ikhwan. Kata beliau, wala yursilu nazara hasidan li ahadin. Ya, dan tidak juga melihat orang dengan mata hasad juga. Haram, enggak boleh melihat dengan kebencian. Lihat kendaraan bagus, paling itu cicilan. Ya kan? Ya, urusan orang jangan hasad gitu ya. Lihat mobil baru, paling itu riba kata dia. Enggak ikhwan. Ya, tidak usah. Bahkan termasuk kita menjaga pandangan kepada hal-hal ini, bukan hanya kepada perempuan, kepada kekayaan orang lain, kepada kenikmatan orang lain. Allah melarang kita untuk melihat dan terlalu kepo dengan harta orang. Wala tamuddanna ainaika. Jangan ulur matamu, ya, kata Allah, kepada lima matta'na bihi azwajan, terhadap apa yang kita lebihkan kepada rumah tangga orang lain. Jangan. Ya, tidak usah, nggak penting bagi kita. Maka muncul hasad, iri hati, dengki, sehingga dengan kedengkian itu rusaklah harta orang. Mobil orang bisa bocor, bisa hancur karena pandangan hasad yang kita lihat itu. Maka ini besar nih adabnya kalau orang duduk nongkrong di pinggir jalan. Maka yang terbaik jangan di pinggir jalan, ya. Jangan di tengah jalan juga. Jangan di sekitar jalanan ya. Baik, yang ketiga. Menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat, siapapun dia. Tidak menyakiti seseorang dengan lisannya, seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor. Juga tidak menyakiti dengan tangan, seperti memukul, menonjok, merampas harta orang lain. Juga tidak menghadang orang di tengah jalan dengan orang yang lewat atau memotong jalan mereka. Baik. Adab yang ketiga itu ayyakuffa azahu anil marrah an sairin nas. Iya, dia menahan diri untuk mengganggu orang lain. Ini tidak boleh mengganggu. Baik dengan lisannya, ya, atau mencela orang, atau memukul orang dan misalnya, jelas. Ya, ini adab Islam melarang kita untuk berbuat demikian. Ya, tidak mengganggu orang lain. Ya, pernah antum melihat ikhwan orang di jalan, ya, mobil atau motor sedang sama-sama kita di jalan, tiba-tiba buang sampah, dibuang tisunya, kulit kacangnya, puntung rokoknya lewat jendela mobil itu. Allahu Akbar.
Ya, itu dilakukan bukan orang-orang yang kecil, bukan anak TK, SD, SMP, orang-orang tua, nggak ada adabnya. Bahkan meludahnya nggak lihat-lihat kiri kanan, kena helm kita. Untung pakai helm. Kalau pas nguap gimana? Berbahaya, COVID bahaya. Nah, jadi jangan mengganggu orang. Ada sampah di motor atau di mana, kantongin aja. Jaga adab, antum dapat pahala dengan menyimpan. Nanti ada bak sampah, tempat sampah baru simpan. Ya, ini sering terjadi ikhwan. Ya, terutama bagi para perokok, masya Allah pedihnya mata kita. Sudah ngerokok, kemudian puntung rokok itu ya, abunya itu, masya Allah luar biasa. Ini ikhwan. Kemudian sampah tisunya atau kulit kacangnya, apalah yang dimakan dalam mobil itu dibuang. Ya, ini adab. Ketika kita di jalan, ya atau nongkrong di jalan misalnya, jangan buang di pinggir jalan. Termasuk dalam hal ini juga kayak ya tadi buang sampah ya, buang sampah di jalan. Dan saya sering melihat ada orang-orang para pedagang pinggir jalan, kalau dia buang air, dia buang ke jalan. Buang ke jalan. Tambah jalan licin yang pertama, yang kedua pakaian orang bisa kotor. Ya. Dibuangnya ke jalan itu. Terkadang juga kita kena siramannya, nggak lihat, asal siram. Itu bekas apa kita nggak ngerti. Bekas cuci piringnya kah, bekas olinya kah, atau apa tercampur di situ dibuang di jalan. Ikhwan. Licin, lihat berapa akan dosa yang ditanggung oleh orang itu. Dikutuklah, dilaknatlah dia dan misalnya. Ya karena berisiko terjadi kecelakaan, tabrakanlah, orang rem mendadaklah jatuh, seterusnya ikhwan. Jangan sembarangan pokoknya. Jadi ini ajaran agama Islam, bukan ini tanah saya, ini kan wilayah saya, ini saya ini dan itu tidak, bukan. Ya, Islam punya aturan jangan ganggu orang di jalan-jalan. Ya, jangan ganggu orang lain di jalan. Dan termasuk yang mengganggu sekira polisi tidur. Ya. Polisi tidur kebanyakan nih di jalan-jalan terkadang. Kemudian selain kebanyakan ketinggian juga. Jadi kita itu ya motor bisa rusak, baut bisa koyak, bisa longgar gara-gara banyaknya polisi tidur yang dipasang oleh warga yang di lingkungan itu. Ikhwan, ini penting banget. Suatu saat Zaki jadi RW, jadi RT, ya tolong sedikit direndahin polisi tidur yang ada di Jalan Pramuka itu. Baik, berikut. Hendaknya salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, sebab menjawab salam itu hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Baik. Nah ini jadi ada berikutnya menjawab salam. Jika ada yang lewat salam, jawab salamnya. Ya. Gimana kalau semua yang lewat salam? Jawab salam, itu kewajiban. Kewajiban bagi yang nongkrong. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, jawab salam terus. Assalamualaikum. Nah, itu walaupun sekarang sekiranya juga yang lewat pun nggak salam. Yang lewat nggak salam, yang disalamin juga nggak tahu dia disalamin. Ya, ini jadi adab di Islam semacam ini terkadang hilang. Ya, salam kepada yang duduk, orang yang sedang duduk atau menjawab salam. Ya, kalau disalamin mungkin kita jawab ya. Tapi memulai ini juga terkadang asing di masyarakat kita. Jadi lewat ya lewat aja. Lewat aja tanpa adab. Baik. Jadi an-yarudda salama kulli man sallama alaihi minal marah. Ya, menjawab salam semua orang yang salam dari pejalan kaki atau pengendara yang lewat di depan kita tersebut. Baik, yang berikutnya. Katakan kepada yang ma'ruf, yang diabaikan dan dicampakkan di hadapannya sedangkan ia menyaksikannya, sebab pada saat itu ia bertanggung jawab untuk memerintahkannya. Yang demikian itu karena amar ma'ruf adalah kewajiban setiap muslim dan tidak akan gugur melainkan dengan menegakkannya, seperti ketika azan dikumandangkan namun orang-orang yang hadir di dalam suatu majelis tidak menjawab seruan azan itu, maka pada saat itu ia wajib menyuruh mereka memenuhi seruan untuk menunaikan sholat tersebut, sebab hal ini merupakan perkara yang ma'ruf yang apabila ditinggalkan maka wajib ada orang yang memerintahkannya. Baik.
Kata beliau, an ya'muru bil ma'rufin turik amamahu wa uhmil sya'nuh wa huwa syahiduh. Jadi apa? Ini adab yang paling berat saya kira. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan. Semua yang lewat nggak berjilbab, mbak, tolong tutup auratnya. Satu. Lewat lagi motor yang kedua. Mbak, stop, tolong pakai tutup auratnya, kasih jilbab. Jadi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini berat tantangan orang-orang yang nongkrong ini. Dan jika dia ada keburukan lewat di depan dia nongkrong di situ, nggak ditegur, dosa nggak? Dosa. Dia mendiamkan kemungkaran. Sudah berapa orang yang berdosa lewat dia nggak tegur, coba ikhwan. Maka jangan sekali-kali itu nongkrong di pinggir jalan, ikhwan. Antum memikul dosa tanpa sadar itu. Betul, tanpa sadar. Karena Nabi menyuruh. Kecuali nanti ya antum akan mengatakan kan ingkar mungkar dengan hati Pak Ustadz. Oh mungkin oke lah. Ya, Nabi bilang apa? Yang melihat kemungkaran ubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan lisannya disampaikan. Nggak bisa juga, nggak berani juga dengan hati. Ya, dengan hati. Namun bagaimana dengan hati? Dibenci atau tinggalkan tempat itu, kata ulama kita. Jangan dengan hati tapi dilihat terus. Ya. Yang benar apa? Dengan hati, benci dengan hati dan bangkit dari tempat itu. Kata beliau contohnya ada soal fa innahu yata'ayyanu 'alaihi an ya'murahum bi ijabati munadi lis-shalah. Ya. Contoh apa tadi? Ya. Karena itu kewajiban bagi dia. Ya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar fardu, kewajiban setiap muslim yang terjadi kemungkaran di depan dia. Ya. Contoh kata Syekh, salat dikumandangkan. Azan dikumandangkan untuk salat. Nongkrong di situ dia. Ada orang lewat belum sholat segala macam misalnya, kewajiban dia apa? Mengingatkan semua yang lewat agar sholat. Masya Allah. Ya, jadi orang yang nongkrong ini adalah orang-orang yang harus kuat mental dan berilmu dan misalnya. Karena betapa banyak orang yang lalu lalang di depan kita tersebut melakukan kemungkaran. Ada yang tidak menutup aurat lah, ada yang nggak sholat lah, yang merokok lah, yang tatuan lah, yang galang dan yang minta-minta dengan apa itu? Ya, manusia silver katanya ya. Ngapain manusia silver tuh, masya Allah nggak sholat, nggak apa, ada berhari-hari tubuhnya dengan silver, nggak kena wudu kan itu ya. Kalau wudu kan ketembus air itu, ya kan Zaki? Nah demikian. Jadi dan seterusnya ikhwan. Ya. Jadi kewajiban dia ingkar mungkar, mengajak kepada kebaikan, mengingkari kemungkarannya. Berat ikhwan. Maka jangan sekali-kali. Tidaklah orang yang nongkrong itu kecuali dia akan memikul banyak dosa. Banyak dosa yang dipikul karena setiap kemungkaran kewajiban dia. Kebaikan juga nggak disuruh, juga kewajiban dia untuk mengajaknya. Ya ini. Nah, ini dia. Jadi adab yang ke berapa tadi? Yang kelima. Mengajak kepada kebaikan dan menolak dari yang mungkar. Contoh lain kata beliau di situ, an yamura ja'i au 'arid fa inna 'alai an yut'imahu ayaksuh. Lewat di depan dia orang yang lapar, haus, kewajiban dia memberikan makan minum. Salah sendiri nongkrong di jalan. Ya kan? Ada orang minta lapar, kata wajib bagi dia untuk memberikan makanan dan minuman. Atau kata beliau kesuatul ari. Ya, ada orang yang enggak punya pakaian lewat, wajib bagi dia untuk diberikan pakaian penutup auratnya kepada orang itu. Masya Allah, ini kewajiban orang yang berada di jalan itu. Adab dia nongkrong di pinggir jalan. In qadar ala dzalik, jika dia mampu. Wa illa amara bi it'amihi aw kiswatihi aw it'amul ja'i wa kiswatul 'ari minal ma'ruf. Ya, atau menyuruh orang lain minta tolong kepada orang lain agar diberikan makan minum atau diberikan pakaian penutup aurat dan semisalnya kepada orang yang minta kepada orang lain agar diberikan hak itu kepada orang yang lewat tersebut. Ini luar biasa. Berarti kalau di negara kita, terutama di Depok ini, nongkrong lengkapi di situ sudah ada makanan, minuman, dan ada pakaian dan jilbab. Karena rata-rata yang lewat itu nggak pakai jilbab. Ingkar mungkar. Semoga nanti ada program dakwah nasta, ya, nyebar jilbab di jalan raya.
Bagi mbak-mbak yang nggak berjilbab, Nasta punya program, datangin, Mbak kami ada jilbab untuk penutup aurat Mbak, silahkan. Ada program dakwah sosial. Nasta punya program. Kemudian ini adab yang kelima tadi ya, yaitu kewajiban dia ingkar mungkar dan mengajak kepada kebaikan. Baik, yang berikutnya. Berikutnya, hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan yang dilakukan di hadapannya. Sebab merubah kemungkaran itu sama dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, dan itu merupakan tugas setiap muslim. Taib. Ya, di antara kata an yanha an kulli mungkarin, dia melarang setiap kemungkaran yang ada di situ. Terjadi pencopetan, terjadi apapun pelecehan dan semisalnya, dia berkewajiban untuk membantu. Ya, kewajiban untuk membantu atau menolong orang yang terkena musibah tersebut. Kecelakaan di depan dia, jangan masa bodoh dengan keadaan selamatkan yang bisa diselamatkan. Kendaraannya diamankan, yang jatuh dilihat, ya dibawa ke rumah sakit. Itu kewajiban dia di situ. Ya, kewajiban dia di tempat tersebut. Pencopetan terjadi, dia amankan dan semisalnya. Ya, nah ini dia. Jadi luar biasa ini kewajiban adab bagi orang yang nongkrong di pinggir jalan. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh. Memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jika ada seseorang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan, atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari atau menunjukkan jalan yang ia maksud, atau mengenalkan kepada seseorang yang ingin dikenalnya. Baik, ini adab yang berikutnya. Dan sering kita ditanya, duduk di situ atau berdiri di situ, ada orang lihat, Pak, tolong mana alamat ini? Apakah ojol kah itu atau macam-macam. Banyak orang yang meminta petunjuk. Maka antum memberikan arahan kepada dia, itu adalah sebuah kebaikan dan pahala besar. Pahala besar, ikhwan. Ya, jadi dia bertanya, tunjukkan mana jalan ini? Itu di sana. Ya, mana rumah fulan? Tahu, itu rumahnya. Bapak belok kanan, belok kiri, ketemu rumahnya. Ya, nomor sekian misalkan. Jadi jangan seperti sebagian orang. Ya, kita tanya jalan A karena dia jengkel mungkin rame di jalan itu tadi, di sana. Dikasih jalan yang justru ya bukan arah orang yang kita cari tersebut. Pernah terjadi ya, lewat gang karena macet gitu kan ya, lewat gang sempit, jalan setapak. Mungkin karena dia benci, kita nyasar. Kita tanya, di mana Pak jalan tembusnya ke jalan Sawangan ini atau jalan itu? Kata, nggak ada. Ini semuanya buntu, kata dia. Jalan buntu, balik sana, balik. Ternyata tinggal semeter atau 2 meter ketemu jalan. Allahu Akbar. Ini adalah kezaliman. Ya, kewajiban orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan atau bahkan ditanya tentang sebuah alamat, ibadah besar kita memberikan jalan kepada orang tersebut. Ya, makanya saya bilang, alangkah banyaknya pahala Google Maps, Mbak Google Maps itu. Ya, kalau dia muslimah, kalau dia yang buat itu muslim. Siapa yang buat Google Map itu, ikhwan? Non-muslim ya. Sayang banget. Sudah berapa juta manusia memanfaatkan itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi dan akurat sekali terkadang yang dihimbaukan oleh orang itu. Dan andai kan ada Google Maps suara laki-laki, afdal. Jadi versi Ahlus Sunnah. Kalau memang laki-laki yang membuka map, suara laki-laki petunjuk arahnya. Jika perempuan, maka perempuan tunjuk arahnya. Dan lengkap nanti disebutkan 3 meter lagi ada masjid sunnah, 4 meter lagi ada warung halal. Ditunjukkan oleh orang yang di Google Map tersebut. Jadi jangan kalah dengan Google Map. Kita dapat pahala dengan menunjukkan jalan ya atau alamat atau arah kepada orang, ya maka kita akan mendapatkan sebuah pahala besar ya dari hal tersebut. Apalagi kita memberikan arahan kepada orang yang sangat butuh alamat itu. Ya,
terutama ojol atau orang-orang yang bisnis dan semisalnya, dia sudah bolak-balik cari alamat di telepon, tujuannya nggak diangkat, sering banget ya kan ya, nggak di telepon nggak diangkat, kemudian alamatnya juga kurang jelas, tersisa nama dia di situ, jalan A nama fulana atau fulan. Antum luangkan waktu 5 menit cari temani dia, pahala besar bagi antum. Nabi mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku amsya ma'a hajatin fi hajatin li akhin fillah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahran. Aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, itu aku lebih sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Selama sebulan. Nabi mengatakan aku lebih suka membantu orang lain ya daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini luar biasa ikhwan. Ya, luar biasa akan hal tersebut. Ada orang yang motornya macet, bantu cek apa yang salah dari motor tersebut. Ya, mungkin ya bisa jadi Pertamaxnya habis. Kasihlah 10.000. Ya, 12.000, 15.000 1 liter Pertamax itu. Dorong motornya. Ya, ini konsekuensinya bagi orang yang duduk di pinggir jalan tersebut. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini adab ya majelis bagi orang yang bermajelis, duduk ya nongkrong dan semisalnya. Banyak lagi rincian-rincian ya, terutama juga isi majelisnya apa misalkan belum dibahas di sini ya. Jangan berbicara tentang hal-hal yang tidak manfaat misalkan. Ya, jangan nongkrong larut malam dan semisalnya, begadang ya, maksud kita ya, begadang kan dilarang ya. Nabi mengatakan apa? Nabi itu melarang untuk tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Naha anan naum qabla al-Isya wal haditsa ba'daha. Ya, Nabi melarang orang tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Memang enaknya ngobrol itu setelah Isya, tapi dilarang Nabi. Ngobrol dengan ada kopi, ada kacang karo, kemudian enak betul ikhwan. Akan tetapi kalau memang obrolannya tidak manfaat maka tidak boleh. Kecuali ada tugas, antum ada tugas kantor customer dan misalnya, maka itu dianjurkan untuk segera diselesaikan. Atau ada majelis ilmu atau ada hafalan Quran atau misalnya, maka itu dianjurkan. Selain daripada itu maka tidak boleh. Nabi melarang. Naha anin naumi qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Nabi melarang tidur sebelum Isya dan ngobrol begadang setelah Isya tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat ya, kurang lebih demikian. Jika ada soal ikhwan tafadhal. Nah, silakan. Kalau di satu majelis ilmu lah, sudah kajian, kita mau keluar nih, izin mau ke toilet atau di tengah-tengah kajian itu keluar. Itu ada yang Ya, angkat tangan izin. Itu ya, itu dianjurkan. Kata ulama kita itu adab. Ketika ingin keluar maka hendaklah izin. Ya, demikian. Iya, cukup syarat sebagai izin ingin keluar ya dibolehkan. Demikian. Ya, taib. Nah, dan diantara adab juga ada bermajlis dengan teman-teman, misalkan diantara ya nggak dimasukkan dalam kitab. Sebagian kita dan mungkin ini pribadi kita ya, nasihat bagi anak dan kita semuanya, teman ngobrol kita main handphone, ini adab bermajlis juga yang kurang bagus. Ya, entah apa nggak ngerti isinya, apakah dia ngetik faedah ya atau dia sedang menjawab pesan chat temannya misalnya, maka afdalnya hilangkan segala kecurigaan itu dengan lepas handphone, simak kajiannya atau simak obrolan teman kita jika kita di majelis biasa dan misalnya itu ya, terutama dengan orang tua atau dengan atasan, orang-orang yang lebih tua daripada kita hargai. Jangan dia ngobrol kita sambil memegang atau menjawab pesan handphone dan semisal itu. Nah, jadi betul bahwa hendaklah izin jika ingin keluar majelis, izin ya, izin untuk keluar majelis. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, cukup ikhwan. Baik. Cuman terakhir di sini kata Syekh,
Maka Nabi itu melarang iyyakum wal julusa fit turqat. Tinggalkan nongkrong di jalan-jalan. Tinggalkan itu. Ya. Umumnya orang yang nongkrong itu adalah orang-orang yang tidak sholat terkadang ya. Walaupun sebagiannya sholat, tapi umumnya adalah orang-orang yang tidak baik, akhlak, moral, dan seterusnya. Karena obrolan mereka itu imma menggibah, mencela, menjelek-jelekan tetangga, membicarakan harta fulan dan semisal itu. Ya. Jadi kita orang yang ingin belajar, ingin berhijrah dengan baik, beramal dengan Islam, tinggalkan majelis-majelis macam itu. Ya, isilah hari-hari kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jika kita sudah berumah tangga, didik anak-anak kita di rumah, ya nasihati mereka, ingat lihat akan adab-adab dan seterusnya itu. Dan duduk bersama mereka adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.